Udah gitu. Halo guys, selamat datang kembali di podcast Himpunan Mahasiswa Agribisnis. Tempat di mana kalian bisa mengetahui seputaran informasi jurusan Agribisnis Universitas Bangka Belitung. Pada kali ini bersama saya Siti Zalika, mahasiswa aktif Agribisnis Universitas Bangka Belitung, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Alwisyah dari Kepala Departemen Kastrat BEM Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung. Halo Alwi. Halo semuanya. Sebelumnya kita mau mengucapin terima kasih nih kepada Alwi karena sudah menyempatkan hadir di podcast Agribisnis Universitas Bangka Belitung. Nah, pada kali ini kita akan berbincang bersama Alwi mengenai Kastrat. Nah, kali ini juga kita akan mengulik 2 poin yang penting, yaitu tentang Kastrat dan organisasi. Nah, mungkin biar kita semakin dekat ya dengan Alwi, mungkin Alwi bisa nih perkenalkan diri buat teman-teman yang sedang menonton. Oke. Sebelumnya ya saya ucapkan terima kasih kepada Himpunan Agribisnis dan terima kasih kepada Lika telah mengundang saya di acara podcast bincang bersama Kastrat. Ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Alwisyah dari BEM FV2B, Fakultas Pertanian, Perikanan, Biologi. Saya di situ menjabat sebagai Kepala Departemen Kastratnya untuk tahun 2022 ini, dan bentar lagi kami insya Allah akan di penghujung pengurusan kami. Oke, dan mungkin dari tadi kita berbicara tentang Kastrat ya, mungkin teman-teman juga mungkin merasa asing nih, Wi. Apa sih itu Kastrat? Mungkin Alwi bisa dijelasin secara singkat buat teman-teman apa sih itu Kastrat? Oke, jadi kalau membahas terkait Kastrat ini untuk anak organisasi ya, anak organisasi mungkin tidak asing dengan istilah Kastrat, tapi yang di luar mungkin. Jadi Kastrat ini kepanjangannya itu kajian aksi dan strategi, di mana Kastrat ini ialah salah satu departemen ataupun divisi di sebuah organisasi kampus atau mahasiswa. Tapi di dalam departemen ini membahas mengenai pergerakan gitu, di mana di dalamnya itu setiap proker di departemen ini membahas mengenai kajian strategis. Kajian-kajian ini bersifat isu hangat maupun kajian strategi untuk mencari solusi terkait dengan isu yang sedang ada gitu, maupun isu yang ada di internal kampus ataupun isu yang memang berada pada luar kampus, seperti yang BBM naik, segala macam konflik-konflik yang ada di Indonesia itu dibahas di rumah Kastratnya gitu, di Departemen Kastrat. Kemudian setelah adanya kajian segala macam, gimana Kastrat ini membahas terkait dengan gerakan-gerakannya. Itu sih mungkin secara awalnya dulu untuk mengenal Kastrat. Tapi sebenarnya ketika kita membahas apa itu kajian aksi dan strategi, lebih luas sih sebenarnya gitu, mencakup beberapa hal gitu. Jadi ini terkait peran juga ya, peran mahasiswa sebagai agent of change, sebagai agent of control gitu ya. Nah, menurut Alwi sendiri sebagai mahasiswa, kita kan sebagai agent of change ya. Penting gak sih kita untuk ikut aksi tersebut untuk menyampaikan aspirasi masyarakat? Ya, terkait aksi ya, ketika ditanya penting atau tidaknya, ya yang jelas penting. Pentingnya kenapa? Karena di dalam aksi, terutama aksi mahasiswa ya, itu yang kita bawa kepentingan, pasti ada kepentingan, tapi kepentingan ini sifatnya adalah kepentingan bersama, baik itu kepentingan rakyat maupun kepentingan kita sendiri sebagai seorang mahasiswa. Tetapi kepentingan yang seperti apa gitu, yang dibenarkan gitu kan istilahnya gitu. Kalau ditanya pentingnya begitu. Namun di dalam aksi tersendiri bukan berarti ya seaksi-aksinya gitu. Ada yang namanya manajemen aksi segala macam, agar apa yang memang secara substansi kita bawa itu memang jelas gitu. Jadi bukan berarti ketika dengar aksi kita harus rusuh segala macam aksinya gitu. Enggak. Jadi di dalam aksi sendiri itu ada manajemen segala macam. Itulah mengapa di dalam sebuah organisasi mahasiswa sampai adanya Departemen Kastrat sendiri, karena agar setiap ada pergerakan, aksi ini kan luas kan ya, pergerakan segala macam, itu dibahas sedetail mungkin terkait dengan mekanisme aksi segala macam. Jadi terarah, terstruktur, dan terorganisir gitu. Itu sih kalau terkait pentingnya aksi, karena memang selain tadi benar kita ini kan agent of change segala macam. Jadi di dalam aksi ini dituntut kita untuk membawa sebuah perubahan gitu, yang
sebelumnya ada konflik atau isu lah yang jadi permasalahan di internal atau eksternal kita, diharapkannya dengan adanya gitu aksi pergerakan, kita bisa membawa perubahan gitu, perubahan yang secara besar bermanfaat gitu ya, ada feedbacknya gitu sih kalau ditanya pentingnya aksi. Tadi kita juga, Alwi juga menyebutkan seaksi-aksinya. Ada beberapa oknum mahasiswa yang mungkin ya ikut aksi untuk ajang cari jodoh atau untuk ikut-ikutan. Nah, menurut Alwi nih, gimana sih aksi yang benar gitu? Kalau ditanya mengenai hal-hal yang benar terkait aksi tadi, artinya di dalam sebuah aksi itu ada manajemennya. Nah, di dalam manajemen aksi ini bukan langsung kita datang-datang membawa sesuatu kita tuntut segala macam, bukan. Karena sebelum aksi itu sendiri ada praksi segala macam, harus ada persiapan. Misalkan gini ya, ada satu problem, misalkan kita contoh BBM naik segala macam. Nah, itu sebenarnya di dalam aksi sendiri kan ada banyak macam gitu aksinya. Ada aksi solidaritas. Jadi itu tanpa tuntutan tapi bentuk solidaritas kita, bentuk respek kita terhadap perjuangan atau pergerakan di luar yang tidak ada sangkut pautnya kepada kita, tapi kita memberi respek gitu. Namun ada juga aksi yang unjuk rasa gitu, ada tuntutan, aksi demonstrasi itu, aksi turun di jalan segala macam. Jadi banyak bentuk aksi. Nah, ketika aksi ini dilakukan, dalam praaksinya itu persiapannya kalau memang ada tuntutan, misalkan isu di daerah internal gitu kan, di Bangka Belitung, seperti permasalahan pertanian lah, harga komoditas segala macam. Nah, itu sebelum aksi sebenarnya dalam tahapan aksi itu ada audiensi dulu. Jadi ketika sudah konsolidasi, kita membahas konflik di internal kampus kita sesuai dengan disiplin ilmu. Misalkan Fakultas Pertanian membahas mengenai pertaniannya. Kemudian hukum membahas mengenai regulasi secara hukum. Gimana sih konflik ini kalau di mata hukum itu? Jadi anak-anak hukum yang berbicara itu. Kemudian di ilmu sosial, ilmu politik, di dalam konsolidasi mereka memberikan pandangan masing-masing. Kemudian kita ringkus di dalam sebuah kajian. Kajiannya itu ya narasi tadi. Ketika konfliknya mengenai komoditas pertanian, bla 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 segala macam, baru dirincikan gitu kan. Nah, setelah itu kajian ini kita bawa kemana? Kita audiensikan. Misalkan tuntutan ini kita rujuk kepada gubernur ataupun dinas terkait atau lembaga terkait. Nah, kita audiensikan. Kita datang dengan cara-cara tertentu, kita beri surat gitu kan. Kemudian kita bawa permasalahannya, Pak ini segala macam, Bu ini segala macam. Kalau memang ditindaklanjuti ya sebatas audiensi. Nah, itu sudah bisa dikatakan aksi, tapi itu masih dalam pra gitu kan. Nah, kemudian ketika memang tidak direspon, artinya tidak direspon dari pihak lembaga terkait dengan tuntutan kita, entah itu kabur gitu kan dengan responnya, atau itu menganggap ini hal yang yang tidak perlu dibahas. Nah, baru 1, 2, 3 kali kita berusaha untuk melakukan temu dengan mereka, audiensi. Ketika tidak ditanggapi ya baru kita turun aksi dengan membawa massa sebanyak-banyaknya. Nah, itu mungkin saya cerita dulu agak panjang. Karena memang jangan sampai tahu dulu kan apa poinnya segala macam. Nah, baru kita bilang ke mahasiswanya gitu, orang-orang yang terkait di masa aksinya gitu, kita bilang, oh ini kita bawa segala macam. Nah, memang dalam fenomena aksi ini tadi dari pertanyaan tadi yang muncul itu ada banyak mahasiswa yang pengen eksis di media sosial. Betul. Setelah aksi, foto-foto segala macam, foto-foto kemudian post di media WA ataupun Instagram menunjukkan bahwasanya oh ini aksi segala macam. Padahal ketika ditanya apa poin tuntutannya nggak tahu gitu kan, apa substansi aksinya nggak tahu, gerakan ini atas dasar apa nggak tahu gitu. Bahkan itulah yang mengakibatkan aksinya ditunggangi gitu. Karena ketidakpahamannya mereka gitu, hanya aksi-aksinya. Alhasil kadang bisa rusuh karena pada dasarnya aksi tanpa teori itu anarki, dan teori tanpa aksi itu adalah omong kosong gitu kan. Jadi kalau kita aksi tanpa teori, kita nggak tahu apa, itu bisa anarkis gitu kan. Kita bisa rusuh segala macam karena nggak tahu. Tapi teori tanpa aksi, kita bilang ini salah, tapi kita nggak ada pergerakan gitu kan. Tidak turun segala macam, ya omong kosong apa yang kita sebut gitu kan. Nah, jadi memang ada gitu kan sebagian mahasiswa itu, mereka ini aksi-aksinya tadi kan, aksi segala macam. Sebenarnya inilah tugas di dalam seperti latihan kepemimpinan segala macam. Ya kita harus bahas bahwasanya yang paling penting dan paling utama itu ya apa sih pokok dari substansi dari kita aksi itu kan.
Jadi untuk media segala macam itu mungkin bukan menjadi tujuan utama gitu. Tapi itu dalam apa ya, sebenarnya bukan hal yang inilah yang sulit ditemukan. Pasti memang ada yang kayak mau main-main gitu, senang-senang aja gitu. Mereka nggak tahu, tapi peran mereka juga itu ada, artinya sebagai masa aksi gitu. Karena semakin besar masa aksi kan artinya semakin kuat kekuatannya. Karena hadirnya aksi itu, kalau saya sebenarnya ya, misalkan terkait dengan problem itu, kalau saya turun sendiri kan nggak direspon gitu kan. Karena saya orangnya nggak dipandang gitu. Misalkan kita kritik pemerintah nih, kita hadir, kalau saya datang sendiri ya nggak dipandang, oh kamu siapa gitu, Alwi itu siapa gitu kan. Tapi ketika kita bawa masa yang banyak, negara ini kan ada karena masanya gitu, ada rakyatnya gitu. Ketika kita bawa basis yang banyak, ya artinya ada kekuatan di situ kan, sehingga bisa merobohkan atau tuntutan itu bisa dinilainya itu jadi perkara aksi gitu. Itu jadi sebenarnya meskipun mereka aksi-aksi itu ada pentingnya juga tadi menambah masa aksi segala macam, tapi itulah artinya pencerdasan masa sebelum aksi itu harus dilakukan agar mereka ini meskipun yang niatnya awalnya eksis tapi mereka tahu gitu, paham. Jadi nggak didoktrin-doktrin ditunggangi segala macam karena mereka paham gitu. Itu sih kalau. Nah, buat Alwi sendiri ini selain aktif di organisasi, Alwi juga aktif di bidang akademik di kampus ya. Nah, bagaimana sih cara Alwi nih memanage waktunya? Mungkin ini sudah ini ya konsep baru lagi ya pembahasannya mengenai aksi segala macam terikat dengan organisasi. Pertanyaan satu ini merujuk ke personal saya. Jadi mungkin gini, organisasi itu saya anggap kebutuhan. Kan ada istilah kupu-kupu segala macam, kura-kura segala macam. Sebenarnya kesalahan mahasiswa itu ketika menilai, misalkan saling menghina gitu, saling memandang hal ini tidak berguna. Misalkan saya yang aktif organisasi memandang yang kupu-kupu ini salah gitu. Padahal yang salah itu tadi cara pandangnya. Sebenarnya kita harus merubah mindset. Sebagai seorang mahasiswa kita harus merubah mindset. Kuliah, kita itu harus tahu tujuan kita kuliah itu, setelahnya itu kita mau ngapain. Nah, ketika kita sudah tahu harus ngapain, jadi di dalam kuliahnya itu, di dalam rumahnya kita harus sudah tahu jalan-jalannya. Oh gini-gini. Misalkan saya kan mau jadi pengusaha segala macam. Jadi apa-apa yang saya butuhkan dalam ketika saya menjadi pengusaha, pertama ya manajemen organisasi gitu segala macam. Nah, jadi saya menghidupkan hal tersebut selain di kelas ngambil teori dan materinya gitu, saya prakteknya di organisasi. Jadi di sisi lain saya menganggap organisasi itu kebutuhan saya setelahnya gitu kan, tempat saya belajar, tempatnya prakteknya langsung gitu. Nah kemudian yang kupu-kupu sebenarnya jangan dipandang buruk gitu. Dia punya pilihan sendiri, punya alasan sendiri gitu kan. Dia kuliah pulang, entah mungkin dia kerja segala macam. Sebenarnya selagi itu hal positif, kita jangan menilai ini salah gitu. Kita ubah cara pandang itu, kita tetap support entah orang kawan itu muka usaha gitu kan. Nah kita yang organisasi tetap organisasi. Setiap sesuatu itu ya pasti ada nilainya gitu kan bagi kita, pandangan baiknya. Nah itu mungkin ya. Nah terkait dengan tadi manajemennya tadi, saya juga aktif akademik, artinya meskipun saya sibuk organisasi, IPK musuh saya berusaha untuk mempertahankan dan keaktifan saya di kelas. Nah itu ya memang si organisasi itu kan artinya sampingan saya gitu kan. Tujuan saya ya kuliah tadi, ya bagaimanapun saya harus tahu bagaimana situasi di kelas dan situasi organisasi. Jadi di kelas apa yang memang jadi tanggung jawab saya lakukan gitu, terkait tugas segala macam. Tapi memang sulit. Artinya kita butuh semangat gitu, butuh support teman-teman juga gitu kan. Pasti ada lah gitu kan rintangan segala macam. Nah untuk manajemennya sendiri itu kembali ke masing-masing sih. Terutama ya ketika kita bisa mencari kapan kita harus memilih. Kayak misalkan biasanya anak organisasi itu dipilih dikasih dua pilihan gitu kan. Nah, jadi pilihan pertama misalkan hari ini kita organisasi tapi tabrakan sama kuliah itu. Nah jadi kita entah UAS segala macam, kita cari yang memang penting dan prioritaskan gitu. Salah satu, kalau kita nggak ada di situ, misalkan di organisasi itu acara akan batal. Nah terpaksa kita harus izin kuliah segala macam. Tapi artinya dengan cara-cara yang sesuai gitu kan ya. Nah juga itu jadi harus ada pertimbangan gitu. Jadi jangan sampai memutuskan langsung gitu kan, harus ada pertimbangan dahulu sih menurut saya gitu. Kalau cara manajemen saya gitu kan. Tapi intinya kalau teman-teman lain itu bisa mencari gimana cara manajemen sendiri. Gitu. Jangan orang lain, saya itu cuma bisa memberi pandangan gitu kan, karena mungkin pandangan saya ini tidak bisa dilakukan oleh teman-teman di
di rumah gitu kan, teman-teman mahasiswa lainnya gitu. Jadi berusaha untuk mencari cara manajemen sih itu sih. Nah, berbicara tentang organisasinya kan pasti banyak orang ya, pasti banyak kepala, banyak perbedaan pendapat. Nah, pernah nggak sih mengalami masa-masa sulit selama berorganisasi nih? Dan gimana sih Alwi sendiri cara mengatasinya? Kalau ditanya terkait ini ya, kesulitan lah ya, masa-masa sulit organisasi, ya memang itulah nilai plusnya dari organisasi, karena di dalam organisasi itu ada yang namanya dinamika organisasi. Kenapa saya akan banyak dinamikanya segala macam, karena di organisasi itu kan rumah, dan di dalamnya itu ada penduduknya gitu kan. Nah, penduduknya itu kita orang, itu ketua, pimpinan, divisi ini segala macam dengan pola pikir yang berbeda. Nah, disinilah kita melatih kecerdasan emosional kita. Selain artinya kecerdasan intelektual kita, jadi kecerdasan emosional kita ini. Kita bisa gimana? Kapan kita harus sabar gitu kan? Kapan kita harus apatis gitu kan? Kapan gitu. Jadi itulah hebatnya organisasi. Nah, mungkin terkait dengan kesulitan itu tadi artinya kadang ketika mood saya ini ya nggak bagus, itu kadang suka emosi gitu kan terkait dengan perbedaan pendapat segala macam. Tapi itu dulu, karena semasa saya misalkan di siswa dulu kan aktif juga sebagai ketua dan wakil ketua OSIS gitu kan. Nah, mungkin dulu karena masih belum dewasa ini gitu. Jadi pola pikirnya gitu ketika perbedaan pendapat itu ya tadi saling mengekang gitu kan. Tapi ketika menjadi mahasiswa ini kita harus berusaha untuk sedewasa mungkin dalam organisasi. Artinya kita tahu kapan omongan kita ini harus kita kita perjuangkan gitu kan. Kapan juga kita harus menghargai orang lain gitu. Tapi memang sulit. Tapi ketika sudah terbiasa, ini akan menjadi hal yang mudah gitu. Karena butuh profesionalitas gitu untuk seorang yang organisasi gitu kan, anak-anak organisasi gitu. Jadi kesulitan saya di situ untuk awal-awal. Tapi untuk sekarang ini kalau segi kesulitannya tadi salah satunya adalah manajemennya tadi. Itu sih yang menjadi kesulitan saya karena harus bagi waktu. Kemudian kerja juga kan. Karena itu selain dari organisasi akademik, saya juga ada kerja segala macam. Jadi mungkin orang lain 2 gitu kan, saya 3 lah gitu. Jadi lebih beratnya di situ. Bingung juga. Dan alhamdulillah di jurusan saya ini lebih nggak terlalu sibuk gitu kan, kecuali kadang-kadang lah gitu. Nah, mungkin banyak juga ya teman-teman yang juga baru mau mulai untuk berorganisasi. Nah, menurut Alwi sendiri gimana sih cara kita meningkatkan semangat ketika kita baru memulai suatu organisasi? Sebenarnya ya tadi pertama yang untuk menciptakan semangat kita untuk bisa ikut organisasi gitu, untuk aktif itu yang pertama tujuannya gitu. Pertama kita harus rapikan dulu tujuan kita organisasi itu apa sih. Jangan, ya memang kadang-kala sebagian besar anak organisasi itu karena mereka mau ngisi kekosongan waktu gitu kan. Daripada mereka nggak ada kerjaan di kos segala macam, artinya mereka mengikuti organisasi. Padahal seharusnya sebelum mengikuti organisasi itu kita harus tahu organisasi ini atas dasar apa, tujuannya apa, dan feedbacknya apa ke kita itu. Nah, ketika kita tahu itu, kita lebih nanti ketika kita masuk kita nggak bosan gitu, karena sesuai dengan karakter kita segala macam. Kita sesuai tujuan organisasi itu sesuai juga dengan tujuan kita segala macam. Nah, itu yang pertama kita taruh dulu. Nah, itu sebagai komitmen kita nanti. Jadi kita komitmen gitu di organisasi kita nyaman gitu kan, karena sesuai dengan kita. Kemudian ada lagi kalau untuk aktif organisasi ini biar ini untuk menyemangat terkait dengan mencintai organisasi gitu. Kita berusaha untuk bagaimana kita itu selain nyaman gitu, kita harus mencintai organisasi. Karena ketika kita sudah bisa mencintai organisasi itu yang kita di dalamnya ada kita itu, kita bisa memberikan sepenuhnya gitu. Baik di tengah kita bisa memberi effort lebih gitu kan ke organisasi kita gitu. Nah, ketika kita bisa memberikan sesuatu baik dari hal kecil maupun hal besar kepada organisasi, itu kan ada apresiasi gitu kan dari kawan-kawan gitu, dari orang luar. Nah, apresiasi tersebut entah itu kebanggaan ataupun dalam bentuk lain, ini yang bisa menyemangat kita. Memicu semangat, pemantik semangatnya. Misalkan gini, kita sudah memberikan prestasi gitu kan kepada organisasi. Jadi ada pujian-pujian gitu kan, apresiasi dari luar gitu. Nah, pujian tersebut membangkitkan semangat kita.
oh ini sih yang kita dapatkan gitu kan. Nah tapi tujuan utamanya organisasi ya bukan minta apresiasi segala macam, tapi ya tadi ada hal lain gitu kan, itu mungkin bonus gitu untuk kita. Wah, luar biasa sekali nih penjelasan dari Alwi tentang Kastrat dan organisasi. Nah, mungkin bisa nih kita dengerin closing statement dari Alwi nih. Mungkin untuk pertama terkait dengan aksi ya tadi. Sekali lagi saya tekankan dan saya ulangi, pada dasarnya aksi tanpa teori itu anarki, dan teori tanpa aksi itu adalah omong kosong. Kemudian terkait dengan organisasi, teman-teman harus memahami dulu bahwasanya jangan memikirkan apa yang organisasi berikan kepada kita, tetapi pikirlah apa yang akan kita berikan kepada organisasi. Dengan hal tersebut secara tidak langsung nantinya akan lahir gitu, akan bakal muncul apa gitu feedbacknya dari organisasi. Jadi tapi jangan pikirkan dulu itu. Jadi kita dulu yang harus memikirkan apa yang harus kita berikan kepada organisasi. Itu sih. Nah, mungkin cukup sekian podcast kita pada episode kali ini. Saya Siti Zalika, mahasiswa jurusan Agribisnis Universitas Bangka Belitung. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Dah.